Perkenalkan, nama saya Marvin Mantiri, NIM saya 2314-201142. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Encik Widya Mande, SH, MH. Baik, yang pertama, definisi dan konsep Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan sosial di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan panduan moral yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mencerminkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila dalam sejarah negara Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang menginvasi dan menduduki Hindia Belanda. Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik, Jepang menjanjikan pemerintahan sendiri bagi Indonesia dan pada bulan September 1943 membentuk Dewan Penasihat Pusat di Jawa yang dipimpin oleh aktivis kemerdekaan pra-perang Soekarno. Pada tanggal 15 November 1944, dalam sidang keempat, Soekarno menyampaikan pidato yang menyebutkan 5 pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang kemudian dikenal sebagai 5 kewajiban atau Pancadharma. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila, di mana ia mengusulkan 5 asas yang akan menjadi dasar filsafat Indonesia merdeka. Pancasila kemudian diresmikan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Baik, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu keturunannya massa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pijakan utama bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Pancasila juga menjadi landasan bagi semua aktivitas masyarakat, keagamaan, dan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Hal ini berarti bahwa Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi pandu arah bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Fungsi ideologi Pancasila sendiri, yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa, dan selanjutnya pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Ideologi Pancasila juga memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan demi keberlangsungan hidup bangsa. Baik, yang terakhir, implementasi kelima sila Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Baik, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Kelima sila Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi landasan dalam pembangunan nasional, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Baik, sila pertama, keturunannya massa, implementasi dalam kehidupan beragama. Sila pertama menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Implementasi sila ini terlihat dalam penghargaan terhadap kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan tanpa diskriminasi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, implementasi dalam hak asasi manusia. Sila kedua menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Implementasi sila ini terlihat dalam upaya negara untuk memastikan bahwa setiap individu diperlukan secara adil dan setara di mata hukum. Selain itu, negara juga berkomitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, implementasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Implementasi sila ini terlihat dalam upaya untuk menjaga keberagaman budaya dan memperkuat rasa kebangsaan. Negara mendorong penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara dan mempromosikan semangat gotong royong sebagai nilai inti dari Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, implementasi dalam sistem politik. Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Implementasi sila ini terlihat dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis, menjunjung kebebasan berpendapat, dan melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Selain itu, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan wujud nyata dari implementasi sila ini. Sila kelima, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi dalam bidang ekonomi dan sosial. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi sila ini terlihat dalam berbagai upaya untuk menciptakan peluang ekonomi yang adil dan merata, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, negara juga berkomitmen untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mendukung upaya perlindungan lingkungan dan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Implementasi yang kedua pada sila yang kelima, implementasi dalam pembelajaran. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila kelima dalam pembelajaran bertujuan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, peduli terhadap lingkungan, dan disiplin. Hal ini dilakukan melalui diskusi, penerapan ekstrakurikuler, dan kegiatan yang peduli antar sesama.